Yalal waton, hubul waton minal iman, walataku minal hirman. Inhadu yalal waton, hubul waton minal iman, walataku minal hirman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nurul Arifin. Pada video kali ini sama dengan video-video sebelumnya, masih seputar penugasan. Islam adalah agama rahmat untuk seluruh alam. Agama yang telah melewati berbagai tahapan ujian di dunia, mulai dari ujian zaman jahiliyah hingga zaman teknologi seperti sekarang ini, tetapi Islam masih tetap solid, tetap kokoh karena rahmat bagi seluruh alam, memberi rahmat kepada seluruh alam. Langsung saja saya paparkan materi saya terkait Islam, rahmatal lil alamin atau rahmat Islam, rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang bersifat universal, humanis, dinamis, kontekstual, dan akan abadi sepanjang masa. Agama terakhir yang memiliki kitab suci resmi orisinal dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, dengan rasul terakhirnya penutup para nabi-nabi dan tidak ada nabi seterusnya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Nabi Muhammad SAW yaitu nabi akhir seluruh zaman sebagai penuntun umat Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Qur'an sebagai panduan hidup umatnya yang bersifat universal, sedangkan ucapan, tingkah laku, dan diam Nabi Muhammad SAW umumnya disebut sebagai hadis dan sunnah, dan panduan hidup kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia. Islam juga agama yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Berat bangunan rumah yang kekurangan suatu batu bata, agama Islam menyempurnakannya dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Umat muslim harus menganut ajaran Islam secara totalitas. Itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Tidak boleh menduakannya dengan menganut kepercayaan di luar Islam atau namanya musyrik. Terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 83. Dan tidak boleh ada keraguan terhadap Al-Quran. Jadi harus percaya betul kepada Al-Quran. Kalau orang Islam seperti yang ada di dalam rukun iman, ada iman pada Al-Quran. Bukti kepercayaan muslim terhadap ajarannya adalah selalu berlaku sopan santun, penuh kedamaian, lembah lembut, dan tidak saling menganiaya, baik antar agama, antar manusia, kelompok, etnis, dan suku, tidak menggunakan kekerasan atau menjustifikasi watak kekerasannya dengan dalil-dalil Al-Quran. Muhammad Abduh
guru Muhammad Rashid Ridho ketika menjelaskan kata amaniyah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 78 dengan menggunakan kata pengelamunan atau pengelamunan adalah proses pembacaan atas kitab suci yang tidak dipangku dengan hidayah, tidak mampu mengerti makna dari bacaannya. Segala sesuatu yang dinyatakan bukan sesuai kehendaknya melainkan kehendak nafsu. Misalnya rekaman sejarah terkait terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman bin Muljam. Pembunuhan itu terjadi setelah terjadi dialog panjang antara pihak Ali bin Abi Thalib terhadap kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini membelut dari keputusan damai yang telah disepakati antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan dalam peristiwa arbitrase demi menyudahi pertumpahan darah dalam perang Siffin. Semua kelompok yang terlibat dalam peristiwa tersebut menurut kelompok Khawarij telah melanggar hukum Tuhan. Khawarij bersikukuh dengan pendapat sucinya dengan menyandarkan keyakinannya kepada Al-Quran. Begitu. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi, kata lemah lembut ini merupakan jantung Al-Quran. Dalam Al-Quran cetakan Indonesia, kata wal yatalotof, lemah lembut, akan ditebalkan dan diberi warna merah. Dan Muhammad Abduh Risalah Taubid, terjemahan Kiai Haji Firdaus, Jakarta, Bintang 1976, halaman 25. Kondisi umat muslim saat ini secara keseluruhan belum mampu untuk tidak mengatakan atau tidak mampu membawa agamanya dengan baik dan benar. Ketidakmampuan ini menjadi salah satu penghalang hadirnya Islam dengan penuh kesejukan dan kedamaian. Benar adanya apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh bahwa keinginan ajaran Islam tertutup oleh perilaku umat muslim sendiri. Bahkan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa kemunduran kaum muslimin bukanlah disebabkan ajarannya, tetapi kesalahan terletak pada diri masing-masing pribadinya. Mereka keliru dalam memahami ajaran agama lantaran kejumudannya. Kadangkala apa yang diamalkan bertolak belakang dengan sumber aslinya. Pemahamannya yang keliru akan melahirkan tindakan yang keliru pula. Ironisnya, jika mempertahankan pemikiran dengan cara apapun, ini sebuah kemujudan dalam beragama yang sedang dialami umat muslim. Dari sinilah awal mulanya tindakan kekerasan atas nama agama lahir. Kemujudan dapat diobati oleh pendayagunaan akal secara maksimal, pengelolaan pemikiran, hasil olahan dan cernaan akal yang aktif agar menjadi baik dan benar. Salah satunya melalui pendidikan. Hanya pendidikan di sini sangat penting sekali. Pendidikan yang ditempuh seorang baik formal, non formal dan informal adalah kesatuan yang terpadu untuk membentuk kepribadian muslim yang mampu mengkontekstualisasi ilmu pengetahuan yang didapatkan ke sebuah lingkungan masyarakat. Al-Quran mempersilahkan umat muslim untuk mengembangkan ilmu dan mendayagunakan akal semampunya. Namun harus disadari, umat muslim dikenal sebagai ummatan wasaton atau umat pertengahan. Meminjam gagasan Profesor Quraisy Shihab, umat yang tidak larut dalam spiritualisme tetapi juga tidak hanyut dalam materialisme. Keberagaman yang kokoh adalah fitrah manusia. Pola keragaman yang sejuk menjadi fitrah manusia, dan meminjam gagasan Karen Armstrong, agama yang penuh kasih sayang. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa umat muslim bisa mundur? Amir Syakib Arsilan telah menulis kitab Limajo Ta'at Horo Al-Muslimin Walimajo Taqodama Goirohum untuk menjawab problem-problem terkait kemunduran umat Islam dan penghalangnya. Kemudian umat muslim di samping faktor kemunduran berpikir juga dikarenakan kurang dewasa dalam beragama. Kedewasaan dalam beragama akan melahirkan
kedamaian dan kerukunan lintas kelompok, agama, etnis, suku, dan ras adalah dambaan Islam. Cita-cita itu tidaklah utopis. Kedatangan Islam pun untuk mewarnai kehidupan di bumi, tidak seperti asumsi iblis tak kala Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia. Namun tersisa beberapa pertanyaan besar. Apakah agama Islam ini masih relevan di abad teknologi dan sains? Pada gagasan Islam rahmatan lil alamin yang diusung oleh Kiai Haji Hashim Muzadi menjawab tantangan zaman dengan canggih dan brilian. Istilah buku dalam Al-Quran, istilah baku dalam Al-Quran. Nahdlatul Ulama atau NU telah banyak melahirkan ulama yang membanggakan dunia, termasuk salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Muzadi. Gagasan Islam rahmatan lil alamin adalah gagasan yang komprehensif dan holistik. Kiai Haji Hashim Muzadi atau Abdul Mujid Muzadi, kakak dari Kiai Haji Hashim Muzadi, mengungkapkan bahwa dengan Islam rahmatan lil alamin mampu membuat para mubalighin atau para penyebar dan pembawa agama yang membawa Islam dengan penuh keramahan, kedamaian, dan kebijaksanaan mudah diterima oleh masyarakat dengan sukarela tanpa ada perlawanan dan kekerasan. Sejak awal tidak terpengaruh dengan istilah-istilah yang mutakhir, yang bias kepada penyalahgunaan dan kepentingan kelompok. Dari kepiawaiannya meramu ajaran Islam dengan baik dan benar, menjadi umat Islam atau menjadi ulama Indonesia yang dipercaya dunia untuk menjadi pemadam konflik di berbagai penjuru dunia, bahkan sejak menjadi ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Kerap menyampaikan gagasan karena ada kecocokan dengan gagasan NU yang dipimpinnya. Gagasan Islam rahmatan lil alamin yang dijadikan payung dalam berdakwah tentunya memiliki perbedaan signifikan dalam tatanan praktiknya dengan gagasan-gagasan yang lainnya seperti Islam liberal dan praktis pluralis, Islam progresif, Islam Nusantara, Islam kalab, dan Islam qorib, Islam berkemajuan, dan lain sebagainya. Semuanya akan menuju kepada agama rahmat untuk seluruh alam. Namun, sama-sama memiliki visi membaca Islam dengan penuh kelembutan, kedamaian, dan menjadi solusi untuk dunia. Tapi istilah Islam rahmatan lil alamin bukan istilah yang bersumber dan tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan istilah tersebut untuk menyebut semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad akan berdampak positif, inklusif, komprehensif, dan holistik. Gagasan yang tidak memiliki kekurangan dan kelemahan. Gagasan yang suci dan gagasan ilahiyah lebih autentik. Islam pluralis, Islam progresif, Islam Nusantara, Islam kalab, dan Islam qorib, Islam berkemajuan, dan gagasan Islam Nusantara. Pada gagasan Islam Nusantara sejatinya telah ada kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengakomodir gagasan pemikir-pemikiran dan ulama-ulama Indonesia yang bersifat inklusif. Istilah Islam Nusantara pun tidak terlepas dari pro dan kontra ulama, kiai, dan tokoh-tokoh bangsa. Namun gagasan ini mencuat kembali mengindikasikan adanya sikap reaktif dari pemikir muda Indonesia. Tokoh-tokohnya disematkan kepada seluruh umat Indonesia yang melahirkan karya dan sumbangsih pemikir dan gerakannya untuk kemaslahatan bumi pertiwi. Menurut Aizu Madri Arjroh, istilah Islam Nusantara memiliki pengertian sebagai Islam yang unik atau distintif, hasil dari adanya interaksi dengan budaya yang ada di Indonesia, kemudian dikontraktualisasikan dan disesuaikan dengan kondisi pribumi, yaitu di Indonesia atau letak sosiogeografis
atau vernakularisasi. Umumnya pemikir Islam Nusantara berasal dari pemikir-pemikir organisasi, yaitu Nahdlatul Ulama, dan semakin pesat setelah kepemimpinan Nahdlatul Ulama ini dipegang oleh Kiai Haji Said Akil Sirot. Buku-buku yang berkembang akhir-akhir ini terkait gagasan Islam Nusantara antara lain Ahmad Syahal dan kawan-kawan Islam Nusantara, dari usul fikih hingga paham bangsa, buku yang dieditori oleh Dua Ubaid dan Muhammad Bakri, Nasionalisme dan Islam Nusantara, Zainul Milal Bijari, Mater Visi Islam Nusantara sampai sanad jejaring ulama santri, dan lain sebagainya. Masih banyak buku terkait dengan Islam Nusantara. Istilah ini dimunculkan oleh tokoh Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Akil Sirot melalui bukunya yang berjudul Islam Kalab dan Islam Qorib. Dalam buku ini ia menyajikan 3 tema besar, yaitu jihad Puritan, jihad teroris, dan jihad keindonesiaan, dengan menyoal eksistensi gerakan Islam Puritan dan Islam garis keras. Jika istilah Islam Nusantara diasung oleh pemikir-pemikir Nahdlatul Ulama, maka Islam berkemajuan diusung oleh pemikir-pemikir Muhammadiyah. Pada Agustus 2015 mengusung tema meneguhkan Islam Nusantara sebagai peradaban Islam dan dunia. Maka Muhammadiyah menggugus gagasan Islam berkemajuan melalui Muktamar ke-47 di Maskarkar, Sulawesi Selatan 3-8 Agustus 2015. Gagasan ini memfokuskan bahwa hakikat Islam adalah agama kemajuan yang selalu membawa spirit teologi berkemajuan. Gagasan ini bisa dibaca di buku Alpha American dan kawan-kawannya. Semuanya akan menuju kepada agama rahmat untuk alam semesta, namun sama-sama memiliki visi membaca Islam dengan penuh kelembutan, kedamaian, dan menjadi solusi untuk dunia. Tetapi istilah Islam rahmatan lil alamin merupakan istilah yang bersumber dan tercantum dalam Al-Quran atau building in Islam. Allah SWT langsung memberikan istilah tersebut untuk menyebut sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi akan berdampak positif. Sikap ini sebagai upaya untuk menghindari asumsi-asumsi negatif yang ditempelkan kepada Islam, sebagaimana anggapan yang berkembang bahwa semua istilah yang berkembang merujuk pada makhluk yang sama, yaitu Islam yang tunduk dan tersubordinasikan kepada Barat. Misalnya, Islam Nusantara belum ada definisi resmi yang representatif dari Nahdlatul Ulama. Indikasi ini menunjukkan status ontologis Islam Nusantara buram. Kata sifat yang menempel pada kata Islam pun bisa tampil dengan wajah eksklusif. Penisbatan sebuah nama memiliki kecenderungan untuk berlaku ambigu dalam praktik dan implementasinya. Ambiguitas terlihat jika Islam non-Nusantara hanya menampilkan pemikiran atau Nusantarawi, dan di luar gagasan Islam yang telah berkecimpung dengan budaya khas Indonesia akan dilihat dengan sikap kecurigaan. Asumsi negatif lainnya jika Islam Nusantara adalah Islam yang selalu dibawa dan dibumingkan oleh NU, yang dikenal adaptif terhadap budaya dan kearifan lokal, inklusif serta toleran. Bagaimana dengan Islam yang disungsung oleh Muhammadiyah? Apakah mereka tidak kontekstual dalam membawa ajaran agama Islam? Di satu sisi, agama Islam sudah menjadi istilah yang fisik atau menyifati jati dirinya, dan gagasan Islam rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Kiai Haji Hashim Muzadi berbeda dengan konsep yang diusung oleh Gus Dur, sebagaimana yang dikatakan oleh Zuhairi Misrawi saat menyoal konsep pribumisasi Islam yang berpangku pada konsep Islam rahmatan lil alamin. Ajaran Islam rahmatan lil alamin bukanlah hal yang baru dalam konsep pemikiran Islam,
dan memiliki basis yang kuat dan teologi Islam. Kata Islam berasal dari kata aslama yang berakar kata salama. Kata Islam adalah bentuk infinitif dari kata aslama ini. Dari kata itu, Islam memiliki varian makna yang diafirmasi oleh Al-Quran sendiri, meliputi kedamaian, penyerahan diri secara totalitas kepadanya, bersifat bersih dan suci, selamat dan sejahtera. Adapun makna rahmat adalah al-riqatu wa al-ta'afu, kelembutan yang berpadu dengan rasa keibahan. Ibnu Faris mengartikan kata ini dengan merujuk kepada makna kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan. Dan dari akar kata ini lahir kata rohima yang memiliki arti kata ikatan darah, persaudaraan dan hubungan kerabat. Al-Asfahani mempertegas bahwa dalam konsep rahmat adalah belas kasih semata-mata, atau al-riqat al-mujarrahadah, dan kebaikan tanpa belas kasihan, al-ihsan al-mujarrad dina al-riqat. Artinya jika rahmat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bermakna kebaikan semata-mata, dan jika disandarkan kepada manusia, maka yang dimaksud adalah simpati semata. Dan sampai saat ini orang-orang Arab dalam percakapannya sehari-hari mengartikan rahmat yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bermakna belas kasih, baikan, rezeki dan lain sebagainya. Sedangkan yang disandarkan kepada manusia bermakna belas kasih. Al-Quran pun turut mengonfirmasi makna-makna di atas dengan dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Hampir semua kata rahmat dalam Al-Quran tertunjuk kepada Allah sebagai pemberi rahmat, baik berupa kasih sayang, kebajikan, kenikmatan, kemenangan, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan rahmat dalam Al-Quran memiliki konotasi sebuah pemberian dan tujuan tanpa ada sekat, dirasa oleh seluruh manusia karena Allah menyifati dirinya dengan Rahman yang mencakup siapapun, dan Nabi Muhammad SAW pun menegaskan kehadirannya di alam semesta ini melalui sabdanya, ya ayyuha al-nafsu innamal ana rahmatun mubaddatun. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang diabadikan Allah. Para mufasir Al-Quran banyakkan memakai ayat Al-Quran atau Quran surat Al-Anbiya ayat 107 dengan berpegang pada beberapa hadis dalam konteks umum, baik muslim atau non-muslim. Misalnya Ibnu Jarir Al-Tabari dikenal sebagai mufasir Al-Quran yang menghiasi kitab tafsirnya dengan menampilkan banyak hadis-hadis mengutip riwayat dari Ibnu Zaid, yaitu yang artinya dengan diutusnya Rasulullah ada manusia yang mendapat bencana, ada yang mendapat rahmat, walaupun bentuk penyebutan ayat ini sifatnya umum, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Seluruh manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, membenarkannya dan menaatinya. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu tammati al-rahmatu liman amana bini fi al-dunya wal akhiri wa man lam yu'mini bini ufiya minna ashaba al-umami qalbu. Yang artinya rahmat yang sempurna di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Sedangkan bagi orang-orang yang enggan beriman, bentuk rahmat bagi mereka adalah dengan tidak ditimpa musibah yang menimpa umat terdahulu. Dasar-dasar makna yang bersifat fisik ini membuat setiap yang mengusungnya tidak meragukan kelemahan dan asumsi negatif yang ditempelkan pada istilah tersebut. Rahmat Allah lebih luas dan rahmatnya mengalahkan azabnya kepada manusia. Kaitannya dengan konsep rahmat ini,
Kiai Haji Hashim Muzadi di dalam menafsirkan kata rahmat dan rahim adalah berbeda. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya termasuk non muslim, sedangkan rahimnya hanya diperuntukkan bagi orang yang taat kepada Allah, tidak menduakannya dan mengimani ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini sebagai tiket untuk memasuki surganya kelak. Menelaah gagasan Islam rahmatan lil alamin. Dalam menelaah gagasan Islam rahmatan lil alamin, merujuk pada sumber primer yakni Islam rahmatan lil alamin menuju keadilan dan perdamaian atau perspektif Nahdlatul Ulama. Konsep ini telah dikampanyekan ke seluruh belahan dunia sejak kepemimpinannya di Nahdlatul Ulama, baik bersama Gerakan Moral Nasional atau Geralnas atau International Conference of Islamic Scholar atau ICIS. Kampanye ini telah membuat masyarakat di dunia simpati kepada Islam dan menjadikannya sebagai salah satu presiden dalam Work of Religious of Peace atau WCRP di dalam penemuan pimpinan agama sedunia ke-8 di Kyoto 29 Agustus 2006. Para petinggi agama berjumlah 800 dari 100 negara seluruh dunia ikut dan menghasilkan deklarasi Kyoto. Beberapa landasan psikologis, historis, dan realistis yang melatar belakangi Islam rahmatan lil alamin dikampanyekan ke dunia. Pertama, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi garda depan dan dalam menjaga NKRI telah berhasil mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam dengan baik. Sikap dan pola dakwah atas tawasud, moderat, iktidak, tegak, tasamuh, toleran, dan tawazud seimbang menjadikan NU memiliki ciri khas dan wajah yang berbeda dengan organisasi kehidupan yang saling bergandengan dengan laku, tindak, santun, damai, dan saling pengertian tentunya. Hakikat semua ajaran agama mengajarkan perdamaian, kesejahteraan, kelemah lembutan, dan toleransi. Jika terdapat kelompok agama melalui anti damai, anti toleransi, dan melakukan tindak kekerasan, pastikan bahwa dirinya telah membajak agama. Karena itu agama harus dilepas dari setiap tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan tujuan agama itu sendiri. Agama tidak dapat dijadikan alat untuk kepentingan politik ataupun ekonomi, tidak bisa. Menciptakan perdamaian adalah kewajiban semua agama. Merebaknya Islamofobia dikarenakan tindakan yang diperbuat oleh segelintir orang yang mengatasnamakan Islam untuk menjustifikasi tindakan kekerasannya. 3. Perdamaian hakiki tidak akan wujud sebelum kedewasaan beragama, kesadaran bersama, dan keamanan lintas agama dan komunikasi terjamin dengan baik dan benar. Nilai-nilai yang dibawakan oleh Nahdlatul Ulama manifestasi dari ajaran Islam rahmatan lil alamin menjadi upaya untuk memperbaiki wajah baru Islam di mata dunia dengan mengedepankan gagasan Islam. Maka Islam akan menjadi berkah untuk alam semesta dan menjadi agama rahmat bagi semua manusia. Konflik adalah antitesa dari perdamaian. Terjadinya sebuah konflik diakibatkan oleh perbedaan pemikiran, sikap, mengerti dan menerima dari perbedaan ini. Dalam masyarakat yang homogen banyak ditemukan konflik-konflik, terlebih jika masyarakat yang heterogen seperti di Indonesia, maka konflik tidak akan hilang. Bahkan tidak jarang konflik menjadi bisnis yang diciptakan oleh seseorang untuk menggaduhkan sebuah suasana yang harmonis. Di satu sisi, semangat ketauhidan yang kehilangan panggungnya membuat problem teologis orang-orang Islam saat ini. Penyelenggaraan ini diperlukan sebagai bentuk upaya implementasi ajaran Islam secara baik dan benar kontekstual, namun tidak kehilangan asasnya, dan setiap orang
mampu membawa Islam dengan semangat kemanusiaan, semangat ketauhidan yang berlebihan berpotensi meninggalkan esensi alam raya dan kehidupan seperti kemiskinan, kebodohan, keserakahan, dan lain sebagainya. Perdamaian hakiki tidak akan wujud sebelum penggunaan nalar dalam memahami agama berada pada posisi yang baik. Islam sebagai rahmatan lil alamin, dengan sikap ini mengantarkan atau menuju jalan Tuhan. Dalam konteks Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam telah mengatur segala hubungan baik aspek teologi, ritual, sosial dalam urusan teologis. Islam memberikan rujukan jelas hal-hal yang diyakini dan memakai ketauhidan secara komprehensif, meliputi keyakinan umat Islam di dalam berdakwah kepada non-muslim. Ketika turun ayat, pada hari ini telah kesempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagi kalian. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Umat muslim dituntut untuk menyampaikan pada seluruh manusia sebagai konsekuensi dalam berdakwah. Namun dalam membaca agama yang sempurna tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam atau agama terakhir yang direstui Allah Subhanahu wa taala. Karena paksaan mengakibatkan pada tidak sahnya seseorang dalam memeluk agama, dan yang memeluk ke dalam Islam tidak boleh disertai rasa ketakutan, harus tumbuh dari hati yang paling dalam. Keyakinan yang dimiliki sebatas menyampaikan dan menyebarluaskan secara sistematis dan komprehensif tanpa ada unsur pemaksaan, penindasan secara psikologis dan penindasan akal pikiran, karena syariat hukum Allah turun ke muka bumi untuk kemaslahatan umat. Kedua, aspek-aspek ritual ibadah dalam kehidupan sehari-hari baik di dalam Al-Quran dan hadis tidak boleh menjadi sesama Islam saling bermusuhan. Antara operasionalnya sudah terdapat pada keduanya, dan untuk urusan kontemporer maka tetap berpijak pada kedua sumber, dilengkapi dengan ijma ulama, mutabaroh, terkenal dengan bacaan dan kias. Ketika Nabi Muhammad SAW membicarakan umat Islam akan terpecah ke dalam beberapa golongan, maka Allah pun memberitahu kondisi perpecahan umat suatu hari nanti akibat permasalahan furu'iyah. Teguran itu termaktub dalam Al-Quran, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Anfal ayat 46. Perpecahan merupakan akibat dari perselisihan, sekalipun tidak semua perselisihan itu perpecahan. Perpecahan adalah sebuah kepastian. Perpecahan memiliki 4 unsur. Pertama yaitu al-mufarokah atau saling berpisah, al-mubayanah saling berjauhan, al-murfasalah saling terpisah, dan al-intiqad terputus. Perselisihan dan perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan perpecahan akan mendatangkan ancaman, siksaan, dan kebinasaan darinya. Ada beberapa fenomena yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam internal Islam, yaitu berlebih-lebihan atau tasyaddudi dalam beragama, dan terlalu menyepelekan dan memudahkan atau tasyadhuli asas-asas agama Islam. Fanatik buta terhadap salah satu ulama dalam menjadikannya sebagai payung dalam beragama, kurang memahami pola bermazhab dan beristimbat dengan baik dan benar. Akhirnya masalah-masalah istihadiyah dialihkan dan diangkat menjadi masalah ajaran Islam paling tinggi, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Natal,
tarawih, tradisi tahun baru Islam, tata cara sholat, meja kunut saat berdiri, sholat subuh, menyemir rambut putih dengan warna hitam, dan masalah cabang-cabang lainnya. Aspek sosial dan muamalah dalam konteks ini, Islam hanya berbicara ketentuan-ketentuan dan dasar dan pilar-pilarnya saja. Operasional dan pelaksananya diserahkan kepada kesepakatan bersama dan lokalitas tempat tumbuh kembangnya sebuah hukum. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Antum al-alamu bi amri dunyakum." Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Mengambil semangat dari hadis ini bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial dan belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, maka diserahkan kepada orang-orang yang kompeten, kapabilitas, dan menguasai ilmu agama yang baik dan benar tentunya, dan tidak ngawur. Tujuan dari muamalah adalah mewujudkan keberhasilan di akhirat nanti. Contohnya, bidang keduniaan yang diserahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW seperti mendirikan negara Islam. Islam telah memberikan panduan nilai baku dalam Al-Quran dan hadis, dan visi Islam adalah Dar as-Salam, bukan negara Islam. Dan jelas sekali dalam istilah Islam adalah Dar Salam, bukan negara Islam, bukan untuk mendirikan negara Islam. Kemanusiaan. Dasar kemanusiaan ini menjadi kunci penting dalam keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ajaran humanisme termaktub dengan jelas melalui pesan Nabi Muhammad SAW di Padang Arafah. Di Padang Arafah yang tandus lahirnya gagasan yang menggetarkan dunia ini, merupakan salah satu dasar dari butir sila Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang yang berdusta dalam agama adalah orang yang bertauhid kepadanya tetapi tidak sampai kepada kemanusiaan. Semua manusia di mata Allah SWT adalah sama, yang membedakan hanyalah takwa. Islam meletakkan dasar-dasar kesetaraan derajat dan hak asasi. Karena inilah semua pandangan yang mendiskriminasikan tertolak. Entitas Islam sebagai rahmatan lil alamin mengakui eksistensi pluralitas lantaran sunatullah. Pluralitas adalah syarat determinan dalam menciptakan makhluk ke bumi. Konsep humanisme yang diajarkan Nabi Muhammad SAW begitu luhur, tidak saja menyerukan perdamaian lintas batas, tetapi saling menjaga dan mempererat tali persaudaraan dengan siapa. Pancasila bukanlah sebuah agama, tapi tidak bertentangan dengan agama. Pancasila bukan jalan, tetapi titik temu antara banyak perbedaan jalan. Beda agama, suku, budaya, dan bahasa. Hanya Pancasila yang bisa menyatukan perbedaan tersebut. Pancasila adalah dasar negara yang membedakan antara negara agama dan negara sekuler. Ia bukan agama namun melindungi semua agama dan etnik, sehingga dengan demikian bukan sekuler. Dengan demikian, melalui pendekatan politik, maka visi Islam rahmatan lil alamin lebih kepada Islamic society atau masyarakat Islam ketimbang Islamic state atau negara Islam. Kesimpulannya dari yang sudah saya uraikan tadi, secara garis besar dapat ditarik benang merah sebagai berikut. Yang pertama, gagasan Islam rahmatan lil alamin bersifat inklusif sekalipun di dalamnya terdapat ajaran eksklusif. Eksklusifme adalah bagian subjektivitas internal agama. Di tengah-tengah Al-Quran terdapat kata wal yatalatoh. Biasanya di Al-Quran cetakan Indonesia menggunakan tinta merah dan ditebalkan yang memiliki makna lembut. Yang kedua, Islam sebagai agama dan Nabi Muhammad sebagai pembawanya sama-sama hadir untuk membawa kedamaian, kelembutan, dan kebaikan tertinggi. Manusia yang beragama tetapi tidak sampai pada
tingkat manusia tertinggi, maka ia adalah pendusta agama. Quran surat Al-Maun ayat 107. Kebaikan tertinggi itu adalah polarisasi keberagaman yang seimbang antara vertikal dan horizontal. Yang ketiga, Pancasila bukanlah agama, tetapi tidak bertentangan dengan agama. Dengan demikian, melalui pilihan politik Islam, maka visi Islam rahmatan lil alamin, lebih kepada Islam society atau masyarakat Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangannya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.